Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-Jakarta lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di salah satu hotel mewah yang ada di sekitaran kota Casablanca. Jadi ini hotelnya deket banget sama Mall Kokas Bobers, dan Bocan penasaran sama hotel ini karena kolam renangnya tuh ala-ala Bali gitu. Terus pernah di-review sama Anana Mumu juga, dan Bocan pas nonton reviewnya tuh langsung kayak wah, ini boleh nih kapan-kapan diinepin. Dan akhirnya sekarang baru kesampaian, kita mau nginep di sana. Untuk perjalanannya sendiri seperti biasa lah ya, dari Bogor ke Jakarta itu sekitar 1,5 jam. Terus lewat Jagorawi, terus nanti keluarnya di sekitaran Sudirman deh Bobors. Terus kita lanjut jalan yang kayak tol layang ini nih, bukan tol layang, maksudnya kayak jalan layang yang membelah Sudirman dari Karet sampai ke sekitaran kota Casablanca. Dulu ini kayaknya jalannya nggak boleh dilewatin motor deh, tapi kok sekarang ada motor ya? Apa peraturannya baru lagi? Dan seperti biasa sebelum kita sampai ke hotelnya, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotel, villa, apartemen, apapun itu lewat aplikasi tiket.com. Karena cuma tiket.com yang selalu ngasih harga termurah. Termasuk untuk Wyndham Casablanca Jakarta ini. Harga kamarnya mulai dari 1 jutaan per malam untuk kamar Deluxe King dengan pemandangan kota. Terus juga ada tipe kamar Executive King dengan pemandangan kota, harganya mulai dari 1,3 jutaan. Catat ya, harga bisa berubah sewaktu-waktu. Kemarin Bocan tuh ambil tipe kamar Executive King dengan pemandangan kota. Pokoknya buat Bobors yang BM banget mau nginep ke hotel mewah dengan harga termurah, pesannya harus di aplikasi tiket.com karena masih ada ekstra cashback hingga 500.000 dengan pakai kode promo Bocan 500k dan Bocan Stay. Kuponnya bisa buat nginep kapan aja nih. Masa berlaku kupon sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, kemarin Wyndham Casablanca Jakarta ini kan harga awalnya 1,3 jutaan. Setelah dipasangin kupon Bocan 500k, nanti bisa dapat cashback loh. Cashbacknya dalam bentuk beli tiket points ya. Nanti cashback ini bisa ditabung dan kalau udah banyak bisa buat bayar hotel lagi. Dan buat Bobors yang mau liburan ke luar negeri juga bisa nih pakai kode Bocan Stay 500k buat dapetin cashback up to 600.000 dengan minimal transaksi 1,2 juta. Nah, sekarang kalau pesen akomodasi di tiket.com juga makin tenang karena ada 100% refund. Jadi bebas pesen hotel, villa, atau apartemen favorit walaupun rencana nginepnya belum pasti. No stress, semua beres. Ayo pesen hotel murah di tiket.com. Dan sekarang kita udah sampai nih. Tadi udah turun dari tol bukan MBZ. Turun dari jalan layangnya, terus sempet kebablasan dikit, akhirnya muter balik dan sekarang sampai. Ini kita langsung masuk aja menuju hotelnya. Udah kelihatan tuh tulisannya Wyndham Jakarta. Ini kelihatan mewah banget ya Bobors, megah kayak hotel-hotel bintang 5 Jakartanya, dapet banget lah feel-nya. Nah, kita turun di sini. Kita kayaknya nggak mungkin parkir sini karena bayar 200.000 tuh parkir di sini. Kita lanjut Bobors. Ini kita dibantuin langsung sama staffnya buat nurunin barang. Terus suami lanjut ke parkiran. Parkirannya ini agak belok di sini, kayak di lantai basementnya gitu. Tuh masuk terowongan. Terus ini nanti kita cuma perlu daftarin itu Bobors, kartu e-tolnya, kartu e-tol atau kayaknya plat deh, tapi ya antara dua itu sih. Nah, ini parkirannya lumayan penuh. Parkirannya tuh cuma ada 2 lantai, B2 sama B3. B1 nya tuh dipakai restoran deh kalau nggak salah, jadi cuma ada 2 lantai aja. Nah, kita dapetnya di yang B3 nih, agak paling bawah. Tuh Bobors bisa lihat parkirannya lumayan sih ya, ada 2 lantai. Terus juga untuk menuju ke lobbynya, karena ini B3, jadi kita perlu naik tangga Bobors. Nah, kalau Bobors tuh dapetnya di B2 itu tenang, itu ada liftnya langsung. Kalau B3 itu pakai tangga. Nah, ini nih lift menuju ke lobbynya, tuh aman ya. Jadi aksesnya bisa dibilang ini ramah difabel. Kalau misalnya Bobors turun di drop off ataupun dapat parkir di B2. Kalau B3 itu tadi tangga. Nah, kita langsung menuju ke lobby. Ini Bocan udah selesai check-in. Bocan lagi nunggu Pak Su di sini. Untuk proses check ini juga smooth banget.
Terus lobbynya Bobers bisa lihat deh, lobbynya tuh mewah sekali tuh ya. Ini ada meja resepsionis di sebelah kanan sini, terus di yang ujung itu meja concierge. Nah ini langit-langitnya tuh, ceilingnya cakep. Lampunya juga bagus, lampu hiasnya berasa kayak lampu apa ya, kayak lampu malaikat gitu loh, yang ya pokoknya lucu deh. Terus ini tangganya, ini juga tangga yang mengundang untuk jadi tempat selfie karena tangganya estetik dan kelihatan gitu. Kalau foto di situ nggak perlu diterangin tempatnya, kayaknya udah tahu itu hotel mewah gitu kan. Nah ini area luarnya tadi yang pas kita turun dari mobil. Terus sekarang kita langsung menuju ke kamar. Udah selesai check in, kita langsung menuju ke kamar. Nah ini ada chandelier lagi, terus kita langsung masuk ke lift. Ini ada directory-nya ya Bobers. Terus untuk liftnya itu dia nggak pakai kartu sih, jadi Bobers nggak perlu minta extra card gitu kalau misalnya mau tinggal kamarnya. Nah sekarang kita udah sampai di lantai, ini kayaknya lantai 17 atau 16 gitu. Nah pokoknya lantainya tuh lumayan tinggi. Terus kamarnya tuh kelihatan luas banget ya Bobers. Dari buka pintu kita langsung lihat ini agak menyerong ranjangnya. Terus ada satu sofa sama ada TV. TV-nya tuh di tengah-tengah antara sofa sama ranjang. Jadi TV-nya tuh di tengah-tengah. Tuh kamarnya lega banget. Ini enak nih buat anak-anak lari-larian. Terus kita dapat welcome snack sama welcome fruit juga. Ini dapat mini burger, terus dapat buah-buahan. Dan ini kamarnya ranjangnya ukuran king size ya. Terus juga ada 4 bantal. Jadi standar mewah hotel bintang 5 dapat karena bantalnya nggak pelit. Terus di sebelah kiri kanan ada nakas, ada telepon. Nah ini Bobers bisa lihat posisi TV-nya. Jadi kalau misalnya kalau kita dari ranjang masih kelihatan TV-nya, dari sofa juga masih kelihatan TV-nya. TV-nya juga ini udah smart TV, ukurannya 55 inch. Terus di sebelah sini ada satu meja kerja Bobers. Terus colokan juga banyak. Jadi kita nggak perlu pusing kalau misalnya mau ngecas banyak gadget gitu kan. Nah di sebelah sini ini ada satu meja, di dalamnya tuh ada teko listrik, ada cangkir, sama ada kulkas nih Bobers tuh. Ini kayaknya udah free ya, soalnya Bocan nggak lihat ada price listnya sih, cuma karena botol minumannya tuh botolan yang nggak bisa dibawa pulang gitu botolnya, jadi Bocan nggak konsumsi itu. Dan sekarang kita lihat area bathroomnya nih Bobers. Ini bathroomnya juga luas sekali, nuansanya klasik. Terus ini ada satu wastafel. Ini cerminnya gede banget. Terus ada amenitiesnya nih Bobers lengkap. Untuk dental kitnya standar. Dan ada bathtubnya. Terus di sebelahnya ini toiletnya juga ada teleponnya. Toiletnya ada teleponnya, jadi bisa angkat telepon dimanapun. Nah ini bathtubnya. Terus ada bathtubnya juga Bobers. Ada bathtub, ada anduk. Terus di sebelah sini area showernya. Bocan tuh suka sama amenitiesnya ya. Amenitiesnya tuh merek apa gitu, tapi itu wangi banget. Tuh ini amenitiesnya wangi banget nih Bobers. Coba kita lihat mereknya. Oh, merek Trija. Bocan belum pernah denger sih merek ini, tapi ini wanginya enak. Dan sekarang kita lihat ini lemari. Lemarinya tuh di samping kamar mandi, di luar gitu. Dan lemarinya tuh luas banget Bobers tuh. Bisa naro koper, bisa naro tas dan stroller juga di dalam sini. Ini ada iron board, ada slipper, safe deposit box, pokoknya lengkap banget. Nah, sekarang kita mau lihat pemandangannya. Tuh pemandangannya jalan layang Bobers. Jadi view kota Jakartanya tuh dapat banget karena ada jalan layang gitu. Ini kalau misalnya bikin time lapse gitu ya pas lagi macet, kayak bakalan bagus gitu kan, mobilnya lalu lalang gitu lampu-lampunya. Dan udah selesai room tour. Sekarang kita mau kasih makan bayi dulu. Ini kita suapin bayi. Agak tricky ya Bobers. Ini ngonten sambil bawa bayi tuh rasanya lebih berat nyuapin bayi daripada ngontennya gitu. Kalau ngontennya kan udah biasa gitu ya. Nah kalau nyuapin bayi kadang habis, kadang enggak makannya, jadi suka kepikiran gitu. Nah ini suasana malam harinya. Tuh sayangnya pas hujan sih ya, jadi kayak jendelanya tuh kena embun-embun air. Nah malam ini kita mau cobain dinner di restorannya nih Bobers. Kita mau cobain dinner. Ini Bocan udah siap-siap, si kakak juga sudah rapi. Nah kita mau dinner di restoran yang namanya Riva. Jadi tuh
restorannya ada grill-grillnya gitu Bobers. Nah ini sambil lihat sekilas suasana lobbynya ya. Tuh lobbynya cakep banget, nuansa chandeliernya terus megah banget gitu kan ya Bobers. Ini mungkin salah satu lobby terbagus di Jakarta juga. Dan kita udah sampai ke restorannya. Ini Bocor lagi nunggu mastiin reservasinya sudah sesuai. Nah baru deh kita masuk. Nah ini tuh jatuhnya kayak fine dining gitu ya Bobors. Jadi beneran kayak harus rapi. Terus ini staffnya ramah-ramah dan helpful sekali. Nah ini kita lihat menu-menunya. Ini ada minuman. Bucan tuh ngerasa minuman tuh kayak dikit banget gak sih? Antara pilihannya tuh antara kopi, teh, jus, sama soda. Kalau alkohol sih udah jelas gak diminum gitu ya. Cuma minuman tuh kayak coba dikit banget gak sih? Antara kopi, teh, atau soda, atau jus, udah gitu doang. Nah ini sedangkan ya kalau misalnya minum teh itu sayang loh, kita udah makan yang mahal gitu, makan daging yang penuh protein, makan zat besi segala macem, terus minumnya teh, nanti itu tuh nggak keserap ke badan. Jadi kemarin tuh ada yang komen, ih sayang banget sih Bocan, kenapa minumnya cuma air putih doang gitu. Ya karena anak-anak nggak boleh kebanyakan minum teh kan, jadi lebih mending ya udahlah air putih aja yang aman. Nah ini makanya Bocan pesennya 2 air putih buat anak-anak sama 2 iced tea. Ini ada iced tea strawberry sama lychee atau apa ya, lupa. Nah ini makanannya udah datang Bobors. Ini ada appetizernya. Ini tuh salad. Tuh saladnya juga enak banget, gurih-gurih gitu. Bumbu dressingnya tuh enak. Terus ada potongan dagingnya, ada telurnya. Ini rasanya makan sambil bawa bayi. Nah ini si Mas Ray. Terus nanti kita lanjut di menu kedua. Dia makannya berantakan sekali. Ini si Mas yang paling doyan makan. Nah ini menu kedua ada salmon panggang ya. Bocah lupa sih nama menunya. Nah ini salmon. Tuh ya, salmonnya dipotong terus dikasih bumbu. Ini enak juga nih Bobors. Sayang gak sih kalau kita tuh udah makan daging, udah makan salmon, ujung-ujungnya minumnya teh. Jadi Bocan tuh lagi mencoba mengurangi untuk tidak keseringan minum teh. Nah biar anak-anaknya juga kebawa. Soalnya kalau kita minum teh kadang-kadang mereka minta kan. Tapi ini lagi pengen teh, jadi Bocan tuh pesen teh. Nah terus ini ada salmon yang buat yang tadi bagi 2. Terus ini ada pizza. Nah ini menu yang buat sharing-sharing ya, biar tidak terlalu mahal. Ini pizzanya juga enak nih Bobors. Ini tuh ya Bocan gak habis sampai take away gitu, karena pizzanya tuh gede gitu kan porsinya. Nah ini tuh sampai masih ditanyain sama si Mas Ray karena saking enak ya pizzanya. Biasanya dia gak yang nanyain makanan gitu, tapi ini dia nanyain karena itu pizzanya enak banget. Dan udah selesai makan malam, kita mau lihat sekilas area poolnya. Besok kita renang-renang ya di sini. Kalau sekarang sih nggak terlalu kelihatan nih Bobors, tapi masih ada yang berenang tuh malam-malam. Tuh mungkin karena Jakarta gitu kan, kalau berenang malam bukan dingin tapi seger. Nah sekarang kita mau lihat suasana kamar pas malam harinya Bobors. Tuh pencahayaannya oke, bisa dipakai buat kerja atau buat istirahat. Dan selamat pagi. Suasana pagi harinya si Mas Ray sudah loncat-loncat di sofa. Nah ini kita lihat pemandangan kota Jakarta dari jendela nih. Tuh Jakarta lagi lancar karena ini weekend. Nah pagi ini kita mau sarapan. Sarapannya ada di B1. Jadi di bawahnya lobby, tapi kita bisa aksesnya itu cuma pakai lift. Nah ini untuk sarapannya kena extra charge untuk si kakak, itu kenanya sekitar 150 tuh udah sama pajak sama teks ya Bobors. Kalau netnya tuh 110, tapi sama pajak sama teks jadi 150. Nah ini karena lagi penuh banget restorannya, jadi kita sarapannya kayak di ruang meeting gitu. Tapi ya udahlah nggak apa-apa, yang penting masih kebagian tempat gitu kan. Cuma yang agak PR adalah jalan menuju stand-stand makanannya tuh lumayan. Jadi bolak-balik ngambil makanannya tuh nggak yang langsung ke meja gitu. Maksudnya ngambil langsung balik udah nyampe meja, ini nggak, jalannya lumayan. Nah untuk menu-menu makanannya Bobors bisa lihat ini ada berbagai macam kue-kue, dari yang kue tradisional sampai aneka pastry, terus ada roti. Nah ini stand yang paling antri tuh, stand mie instan. Nanti kita ambil juga ya. Terus ini bubur ayam nih Bobors.
Ini ada toppingnya tuh, ada bubur ayam, terus di sebelahnya ini baksonya juga enak. Terus ini ada gorengan, sampai ada cabai rawitnya juga. Terus nih buah-buahannya nih bobors. Tuh ini susah. Yang PR ngambil paya tuh nempelnya susah gitu. Terus kalau dipaksa nantinya jadi nggak good looking payanya. Nah kita lanjut lagi, di sini ada cold cut, terus ada salad. Tuh bobors bisa lihat ada berbagai macam dressing, terus juga aneka sayuran yang udah dipotong-potong. Bobors tinggal pilih mau makan apa. Terus di sebelahnya ada sushi. Ini anak Bocan suka sushinya, berarti enak. Kalau anak-anak suka berarti susinya enak. Kalau yang dia makan sekali udah gitu ya berarti standar. Kalau ini susinya enak karena dia sampai nambah. Terus di sebelah sini ini makanan tradisionalnya nih bobors. Ada tumis buncis, tumis brokoli. Terus di sini ada orek tempe. Terus nasi gorengnya juga enak. Terus ini ikan, ini ayam kecap tuh ya. Ada mie goreng juga. Makanannya tuh kelihatan medok yang berbumbu gitu. Beneran ini makanannya kelihatan menggoda sekali ya bobors, bukan yang kayak hotel hambar gitu. Ini makanannya kelihatan enak dan nanti rasanya kita buktikan. Nah ini stand mie instan bobors, terus ada egg corner juga tuh, egg cornernya. Jadi bisa makan telur anget-anget. Nah ini western foodnya ya, ada hash brown, terus baked bean sama tomat panggang. Nah ini kayak makanan makanan India, makanan Timur Tengah gitu, kayak roti prata gitu deh pokoknya bobors. Terus di sebelah sini ada waffle pancake sama the crepes. Kalau di crepes itu merek ya. Nah ini crepesnya tuh menggoda sekali. Ini juga harus diambil karena jarang-jarang ada crepes. Kalau waffle sama pancake sih banyak ya. Nah ini aneka bubur-buburan sama ada puding roti. Terus ini bubur kacang hijau sama ketan hitam tuh bobors. Tuh buburnya masih anget-anget. Dan ini dia sarapan Bocan. Banyak ya, karena banyak yang cocok menunya di Bocan. Ini mie instan, gak tahu kenapa. Kayaknya kalau bikin sendiri males, tapi kalau di hotel mumpung ada yang masakin. Terus ini pertama kita makan buah dulu. Makan buah, lanjut nasi goreng. Ini nasi gorengnya enak banget bobors. Sesuai ekspektasi ya, kan kelihatannya medok gitu. Ternyata emang seenak itu. Terus ini ada baksonya juga enak, dagingnya berasa. Terus ini bubur kacang hijau sama ketan hitam. Tuh, ini juga enak. Nah ini ada cerita memalukan. Jadi tuh ada es krim kan ya bobors, dan es krimnya tuh ngantri gitu kan. Es krimnya tuh ngantri, terus tuh Bocan dengan pedenya, dengan nyelonongnya nanya langsung ke samping gitu. Itu kan yang ngantri kan crepesnya gitu. Nah di es krimnya tuh nggak terlalu ngantri, jadi Bocan melipir, bukan motong antrian ya, tapi melipir ke depan buat yang es krimnya. Terus langsung bilang ke si Mas Ray, kamu mau rasa yang mana? Oh yang ini gitu. Terus udah main mau comot aja, padahal itu adalah cuma display. Terus dibilangin sama si mbaknya, ibu yang ini cuma display. Es krimnya nanti saya ambilin. Ya ampun, sumpah itu malu banget rasanya. Bener-bener kok sebodoh itu, beneran saat itu mikirnya tuh apa gitu ya, kok bodoh banget. Jelas-jelas masa es krim ditaruh di situ kan pasti mencair gitu ya. Sumpah itu malu-maluin banget. Udah gitu buat kebayang nggak ya, di samping Bocan tuh lagi antri orang yang antri crepes, dan dia denger Bocan digituin, kebayang gak sih malunya? Aduh rasanya udah pengen langsung hilang aja. Udah dia langsung kabur, udah ngambil es krim langsung kabur, udah selesai. Nah ini kita mau berenang bobors. Tadi habis sarapan kita mau renang. Ini kolam renangnya cukup luas dan ada untuk dewasa sama untuk anak-anak. Tapi bobors jangan tertipu ya. Jadi untuk yang anak-anak tuh ini dibatasi nih kan ya. Ini cuma selututnya si Mas Ray gitu. Cuma yang satu lagi tuh di pinggirnya cetek, tapi nanti makin ke dalam tuh makin dalam poolnya. Jadi jangan tertipu. Jadi harus diawasin anaknya. Nah di samping situ tadi ada kamar bilas. Terus di sini ada jacuzzi. Tuh kolam renangnya enak sih, luas, terus banyak pohon-pohon, jadi vibes Balinya tuh dapet gitu ya, ala-ala Balinya.
Nah sekarang kita lihat fitness centernya nih Bobors. Ini tuh ada ruang meetingnya banyak kan ya, namanya hotel di Jakarta pasti banyak yang punya ruang meeting juga. Terus di fitness centernya tuh di atas sini, jadi di bawah tuh kayak tadi meeting room, terus di atasnya tuh baru fitness center. Nah ini alat-alat nge-gymnya Bobors bisa lihat ada apa aja. Tuh view-nya juga ke pool. Dan ini diaksesnya dari kolam renang ya, jadi nggak bisa dari lobby nih kayaknya. Nah ini cukup luas juga gymnya. Dan sekian review Wyndham Casablanca Jakarta dari Bocan. Aduh ini ada pengalaman memalukan sekali perihal es krim display. Nanti Bobors yang menginap di sini recommended sarapannya, tapi jangan salah ambil es krimnya. Terima kasih udah nonton videonya Bobors. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan ke Jakarta.